pemasaran A. Di sini saya akan merangkum pelajaran IPAS bab 1 sampai bab 3. Bab 1. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu bentuk individu yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Makhluk hidup sering disebut organisme. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Dapat bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup dari lingkungan dan pengeluaran gas karbon dioksida dari makhluk hidup ke lingkungan. 2. Dapat bergerak. Bergerak merupakan aktivitas yang mengakibatkan terjadinya perubahan tempat dalam waktu satu kali atau beberapa kali. 3. Dapat berkembang biak. Berkembang biak merupakan proses makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. 4. Mengeluarkan sisa. Metabolisme. Proses metabolisme pada makhluk hidup akan menghasilkan zat sisa. Metabolisme yang tidak dipergunakan lagi sehingga harus dikeluarkan dari tubuh. 5. Peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan untuk menanggapi rangsang dalam bentuk sentuhan, cahaya, suhu, gravitasi, bumi, dan air. 6. Dapat beradaptasi. Adaptasi adalah cara suatu makhluk hidup untuk mengatasi tekanan lingkungan di sekitar, supaya dapat bertahan hidup. 7. Tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari ukuran kecil menjadi ukuran yang besar. 8. Membutuhkan suhu lingkungan tertentu. Makhluk hidup membutuhkan suhu lingkungan yang sesuai atau optimum. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dapat diamati pada setiap makhluk hidup. Berikut klasifikasi makhluk hidup. 1. Klasifikasi sistem alami. Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan bentuk fisik dan sifat morfologi. 2. Klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi sistem buatan berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur tubuh. 3. Klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik berdasarkan pada hubungan kekerabatan makhluk hidup yang sesuai dan proses evaluasinya. Berikut tujuan klasifikasi makhluk hidup. 1. Mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. 2. Mempermudah dalam pemberian nama. 3. Membantu mengidentifikasi perbedaan makhluk hidup. 4. Mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Berikut klasifikasi makhluk hidup berdasarkan susunan sel. 1. Kingdom Protista. Kingdom Protista merupakan kelompok makhluk hidup yang mempunyai sel tunggal. Sel banyak, memiliki membran inti dan sel eukariotik. 2. Kingdom Moneura. Kingdom Moneura merupakan klasifikasi untuk organisme dengan inti sel yang belum mempunyai membran inti. 3. Kingdom Jamur. Kingdom Jamur merupakan pengelompokan berdasarkan cara memperoleh makanan. 4. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae merupakan organisme yang membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. 5. Kingdom Animalia. Kingdom Animalia adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Lingkungan alam. Lingkungan alam adalah semua yang ada di sekitar kita. Lingkungan alam terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam terdiri atas lingkungan darat dan lingkungan air. 1. Lingkungan darat. Lingkungan darat terdiri atas gunung, lembah, bukit, hutan, padang rumput, padang pasir. 2. Lingkungan air. Lingkungan air ada dua jenis, yaitu lingkungan air asin dan lingkungan air tawar. Lingkungan air asin yaitu laut, palung, selat, dan danau asin. Lingkungan air tawar yaitu
1. Individu, 2. Populasi, 3. Komunitas, 4. Ekosistem, 5. Biosfer. Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Berikut ini interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. 1. Interaksi antara individu dengan individu membentuk populasi. Populasi dibentuk dari kumpulan makhluk hidup dengan spesies sama yang hidup pada suatu tempat dan saling berinteraksi. 2. Interaksi antara populasi dengan populasi membentuk komunitas. Komunitas dapat terbentuk jika antara populasi satu dengan populasi lain yang terdapat dalam suatu tempat saling berinteraksi. 3. Interaksi antar komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Interaksi yang terjadi yaitu proses makhluk hidup memakan, memanfaatkan energi. 4. Interaksi antar ekosistem dengan ekosistem membentuk biosfer. Pada permukaan bumi dari samudra sampai pegunungan terdapat beberapa ekosistem yang saling berinteraksi membentuk biosfer. Bab 2. Besaran dan pengukuran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dapat dihitung, mempunyai nilai dan mempunyai satuan. Berikut ini persyaratan sesuatu dapat dinyatakan sebagai besaran. A. Sesuatu yang dapat diukur dan dihitung. B. Sesuatu yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan memiliki nilai. C. Sesuatu yang memiliki satu satuan merupakan perbandingan yang dipergunakan pada pengukuran besaran. Ada dua jenis besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. 1. Besaran pokok. Pokok adalah suatu besaran yang mempunyai satuan yang sudah diputuskan lebih dahulu dan besaran pokok tidak diturunkan dari besaran lain. 2. Besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang didapat dari gabungan besaran pokok. Besaran pokok terdiri atas hal-hal berikut. 1. Panjang. Panjang adalah dimensi suatu zat yang menyatakan jarak antara ujung zat. 2. Waktu. Waktu adalah suatu yang digunakan untuk mengukur waktu yang sedang berjalan. 3. Massa. Massa merupakan besaran pokok yang digunakan untuk menentukan kuantitas suatu benda. 4. Suhu. Suhu adalah ukuran panas pada sebuah benda. 5. Jumlah zat. Jumlah zat adalah besaran yang menyatakan jumlah molekul senyawa unsur ion. 6. Intensitas cahaya. Intensittas cahaya adalah pancaran radiasi monokromatik yang berasal dari sumber cahaya. 7. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah arus yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan listrik selama 1 detik. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat materi tergantung dari wujud materi. Wujud materi terdapat atas materi yang berwujud padat, cair, dan gas. Berikut ini sifat materi yang berwujud padat. 1. Materi yang berbentuk padat tidak bisa dimampatkan. 2. Materi yang berbentuk padat tidak mempunyai sifat fluida. 3. Volume materi yang berbentuk padat adalah permanen. Berikut ini sifat materi yang berwujud gas. 1. Materi yang berbentuk gas bisa dimanfaatkan. 2. Gas yang terdapat pada ruangan yang mempunyai tekanan tinggi dapat mengalir ke ruangan yang mempunyai tekanan rendah. 3. Gas dapat berubah volume dan bentuknya menyesuaikan ruangan yang ditempati. Berikut ini sifat materi yang berwujud cair. 1. Materi yang berwujud cair suka dimanfaatkan. 2. Materi yang berwujud cair dapat dialirkan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. 3. Materi yang berbentuk cair tidak berubah volumenya. Perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan material merupakan perubahan suatu materi atau zat menjadi zat lain yang baru atau tidak baru. Perubahan materi terdiri atas hal-hal berikut. A. Perubahan fisika. Perubahan fisika bersifat sementara atau tidak permanen. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. B.
Perubahan kimia. Suatu perubahan menghasilkan zat baru yang permanen disebut dengan perubahan kimia. Unsur. Materi adalah zat yang memiliki massa dan menepati ruang bentuk materi, yaitu padat, gas, dan cair. Senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari beberapa jenis unsur yang tetap. 1. Senyawa organik. Senyawa organik merupakan senyawa yang sebagian besar molekulnya mengandung karbon. 2. Senyawa anorganik. Senyawa ini merupakan senyawa yang sebagian besar tidak mengandung unsur karbon. Campuran. Campuran merupakan suatu materi yang tersusun dari beberapa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak sama. Berikut sifat materi penyusun campuran. 1. Campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang disusun oleh materi yang sama. 3. 2. Campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang disusun oleh materi yang berbeda. Materi penyusun tidak saling berinteraksi dan materi penyusun masih dapat terlihat. Pemisahan campuran. Campuran merupakan gabungan dua zat atau lebih dan proses penggabungannya tersebut tanpa melalui reaksi kimia. Berikut ini dasar pemisahan campuran. A. Ukuran partikel. B. Titik-titik. C. Perbedaan kelarutan. D. Pengendapan. E. Diffusi. F. Adsorpsi. Sementara itu, berikut ini metode pemisahan campuran. 1. Evaporasi. 2. Sublimasi. 3. Distilasi. 4. Filtrasi. 5. kromatografi. 6. Ekstraksi. 7. Kristalisasi. 8. Sentrifugasi. Bab 3. Energi. Energi adalah satuan kapasitas yang digunakan untuk melakukan sesuatu usaha atau pekerjaan. A. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda ketika benda tersebut bergerak. B. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda bermassa dalam bentuk energi tersimpan atau energi yang belum digunakan. C. Energi mekanik. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. D. Energi pegas. Energi pegas merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang elastis. E. Energi panas. Energi panas adalah energi yang dihasilkan dari partikel-partikel benda yang digosokkan sehingga menghasilkan panas. F. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan dari perpindahan muatan listrik dari suatu arus ke arus lainnya. G. Energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan dari prosesnya reaksi kimia. H. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir. I. Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda yang mampu memancarkan cahaya. D. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi dari benda yang bergerak sehingga menghasilkan bunyi. K. Energi suara. Suara adalah getaran yang berasal dari material air, padat, dan udara. Perubahan energi. Perubahan energi merupakan peristiwa perubahan suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Berikut ini sifat-sifat perubahan energi. 1. Transformasi energi merupakan perubahan energi menjadi bentuk lain. 2. Transfer energi merupakan perpindahan energi dari suatu material ke material lain. 3. Perpindahan energi oleh suatu gerak akan menyebabkan penggeseran. 4. Energi bersifat kekal karena energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Energi terbarukan. Pemanfaat energi terbarukan sangat penting untuk mengganti energi tak terbarukan seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Energi tak terbarukan tersebut akan menghasilkan dampak yang merusak bumi. Berikut ini kelebihan energi terbarukan. 1. Ketersediaan energi melimpah. 2. Energi tidak akan habis dan lestari. 3. Energi terbarukan harganya lebih murah dibandingkan bahan bakar konvensional. 4. Energi bersifat ramah lingkungan. 5. Energi dapat digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga. 6. Biaya operasional perawatan instalasi rendah. 7. Mendorong perekonomian warga masyarakat.
Penggolongan energi terbarukan dijelaskan sebagai berikut. A. Energi tenaga matahari, B. Energi tenaga angin, C. Energi tenaga air, D. Energi tenaga biomasa, E. Energi tenaga panas bumi.